Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Empat yang pada hari ini akan melakukan tugas podcast mengenai orientasi seksual dalam pandangan Islam. Sebelum kegiatan podcast dimulai, dipersilakan kepada diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Raisa Nurul Safana. Perkenalkan, nama saya Kasuci Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Binda Niswi. Baik, kepada kelompok 4 dipersilakan untuk melakukan tugas podcastnya. Pertanyaan pertama itu, menurut pendapat kalian, feminisme itu seperti apa sih? Bisa dijelaskan? Menurut pendapat saya sendiri, feminisme itu gerakan memperjuangkan kesetaraan gender berdasarkan ajaran agama Islam dan menghargai peran dan hak-hak perempuan dalam agama dan masyarakat itu menurut perspektif Islam ya. Nah, gerakan ini tuh menurut saya bertujuan untuk mengganti peran dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki dalam Islam, namun mengupayakan agar perempuan itu memiliki akses yang sama dan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Meliputi tentang kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Nah, dalam perspektif Islam ini, kesetaraan gender ini didasarkan pada konsep kemanusiaan yang sama di depan Allah, bukan pada pemenuhan keinginan-keinginan pribadi atau kepentingan tertentu. Gerakan ini tuh seperti yang saya sebutkan tadi untuk mengatasi diskriminasi gender dan kekerasan terhadap perempuan. Serta gerakan ini tuh untuk memperjuangkan hak-hak seksualitas perempuan. Feminisme ini berasal dari kebutuhan perempuan untuk menentang struktur sosial dan budaya yang mendiskriminasi mereka dan untuk memperjuangkan kesetaraan hak dan kesempatan di berbagai bidang kehidupan. Gerakan ini juga bertujuan berusaha untuk mengubah pandangan dalam masyarakat dan mengupayakan perubahan yang adil dan merata bagi semua gender. Jadi antara laki-laki dan perempuan ini memiliki kesempatan dan akses yang sama. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat kalian tentang feminisme dalam pandangan Islam? Sebenarnya sama kayak tadi ya, yang saya sebutkan tadi, Islam itu memperlakukan perempuan dengan adil dan mengakui hak-hak yang sama antara perempuan dan laki-laki. Dalam konteks feminisme ini, Islam dapat dipandang sebagai agama yang memperjuangkan kesetaraan gender dan memberikan kebebasan dan hak-hak yang sama bagi perempuan dan laki-laki. Dalam praktiknya, Islam memberikan hak-hak penting bagi perempuan seperti mendapatkan pendidikan, bekerja, warisan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, dan lain-lain. Nah, Islam ini memandang perempuan sebagai individu yang memiliki martabat yang sama dengan laki-laki, sehingga tidak ada diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Selain itu tuh Islam juga memperjuangkan kesetaraan gender dalam tugas dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Dalam Islam, perempuan dan laki-laki memiliki tanggung jawab yang sama dalam mendidik anak, menjaga kebersihan rumah, serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Jadi misalnya antara perempuan dan laki-laki itu kalau dulu kan laki-laki harus bekerja, terus perempuan harus mendidik anak dan lain-lain seperti kebersihan rumah dan lain-lain. Tapi kalau dalam konteks feminisme ini kewajiban atau misal dalam bekerja itu sama yang memiliki kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Jadi tidak melulu laki-laki saja yang boleh bekerja. Jadi perempuan juga bisa bekerja begitu.
Untuk pertanyaan selanjutnya, kalau di zaman sekarang itu kan perempuan udah nggak dipandang rendah lagi seperti pada zaman dulu. Ketika contohnya seperti pada zaman Nabi Muhammad, di mana seluruh anak perempuan yang baru lahir ke dunia langsung dikubur hidup-hidup oleh orang tuanya. Mungkin menurut kamu kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Perbedaan di masa modern dan di masa lalu. Oke. Benar sih bahwa dalam banyak masyarakat tradisional atau zaman dulu pas zaman Nabi Muhammad, pokoknya zaman dulu itu perempuan kan sering dipandang rendah dan diperlakukan tidak adil sama seperti laki-laki. Hal ini tuh terjadi karena adanya stereotip dan prasangka yang telah ditanamkan dalam masyarakat selama berabad-abad. Stereotip ini muncul karena banyak faktor seperti kepercayaan agama, terus kondisi sosial dan politik pada waktu itu. Misalnya tuh pada zaman Nabi Muhammad, praktik penguburan bayi perempuan hidup-hidup kan terjadi karena adanya pandangan bahwa perempuan tidak memiliki nilai dan kepentingan sama seperti laki-laki. Jadi perempuan itu dipandang rendahkan. Namun pandangan ini tuh berubah seiring berjalannya waktu, zaman, sehingga pada zaman sekarang ini perempuan tuh dihargai dan diakui sebagai individu yang setara dengan laki-laki. Hal ini tuh terjadi karena ada perjuangan dan perubahan sosial, ekonomi, politik yang signifikan selama bertahun-tahun. Dalam masyarakat modern, perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam hal misalnya seperti pendidikan, pekerjaan, kehidupan sosial. Namun, meskipun telah terjadi banyak kemajuan, masih ada banyak tantangan yang harus diatasi dalam upaya mencapai kesetaraan gender yang lebih baik di seluruh dunia. Jadi tuh kayak kan kalau zaman dahulu itu kayak dipandang rendah, tapi kan seiring berjalannya waktu uh, pandangan mengenai perempuan itu kan berbeda. Jadi bisa jadi seiring perkembangan waktu di masa yang akan depan pandangan akan perempuan itu juga berbeda lagi begitu. Selanjutnya, di zaman sekarang perempuan tuh lebih memilih menjadi wanita karir dibanding ibu rumah tangga, di mana karir merupakan hal yang biasa dikerjakan oleh laki-laki. Bagaimana tanggapan kalian tentang hal itu? Iya sih, kalau zaman sekarang itu kan banyak perempuan yang memilih menjadi wanita karir. Tapi itu menurut saya sih apa ya? Kan setiap individu kan mempunyai hak dan apa ya? Hak-hak masing-masing individu gitu. Dalam dekade terakhir ini peran gender dalam masyarakat telah mengalami perubahan yang signifikan. Semakin banyak perempuan yang memilih untuk mengejar karir dan meraih kesuksesan di bidang pekerjaan, sehingga merubah pandangan masyarakat bahwa karir itu lebih cocok dilakukan oleh laki-laki. Namun tidak semua perempuan ingin mengambil jalur karir dan memilih untuk menjadi ibu rumah tangga. Ini merupakan pilihan pribadi dan harus dihormati. Seperti yang saya bicarakan tadi, ini tuh pilihan pribadi. Jadi setiap orang itu memiliki hak untuk menentukan pilihan hidup mereka sendiri. Jadi tidak ada yang salah dengan menjadi wanita karir atau ibu rumah tangga. Yang terpenting itu memilih pilihan yang cocok bagi dirinya sendiri dengan nilai-nilai dan tujuan hidup individu masing-masing itu. Begitu. Apakah kalian setuju dengan adanya kesetaraan gender? Kan kesetaraan gender ini secara umum kan suatu konsep yang penting diperjuangkan oleh banyak orang di seluruh dunia. Kesetaraan gender itu berarti bahwa semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, harus memiliki hak yang sama dalam segala hal, termasuk kesempatan seperti tadi, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, akses kesehatan, dan kebebasan dari diskriminasi dan kekerasan. Ini adalah tujuan yang patut didukung oleh semua orang untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif bagi semua individu. Jadi, kalau menurut saya sendiri, saya sih setuju. Karena kan untuk, apa ya, seperti yang dijelaskan tadi, tujuan untuk semua orang untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif bagi semua individu, gitu. Selanjutnya, menurut kalian bagaimana cara mengantisipasi pemikiran-pemikiran kuno tentang perempuan seperti perempuan tidak boleh sekolah tinggi karena akan bekerja di dapur juga nantinya? Baik,
Untuk mengantisipasi pemikiran kuno tentang perempuan seperti perempuan tidak boleh sekolah tinggi karena akan bekerja di dapur, ada beberapa hal yang dapat dilakukan seperti memberikan edukasi dan informasi yang tepat tentang pentingnya kesetaraan gender dan hak perempuan. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye sosial, pengajaran di sekolah atau universitas, serta publikasi dan media sosial yang mendukung kesetaraan gender. Kemudian memberikan akses yang lebih baik untuk pendidikan, pekerjaan, dan peluang pengembangan diri bagi perempuan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengurangi diskriminasi terhadap perempuan di tempat kerja, memberikan akses yang lebih baik ke peluang pendidikan dan pelatihan, serta mendorong kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dalam berbagai sektor. Kemudian memperkuat kesadaran tentang pentingnya peran perempuan dalam masyarakat dan mempromosikan peran perempuan yang positif dalam media dan budaya. Selanjutnya, apakah menurut kalian itu perempuan dapat disamakan dengan laki-laki dalam segala aspek hak dan kewajiban, misalnya seperti menjadi pemimpin? Oke. Secara umum, perempuan dan laki-laki harus memiliki hak yang sama dalam segala hal, termasuk hak untuk memimpin, berkarya di semua bidang, dan berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan. Namun terkadang ada norma sosial, budaya, atau agama yang dapat membatasi peran atau kesempatan yang tersedia untuk perempuan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus berjuang dan menghapus segala jenis diskriminasi dan batasan yang menghambat perempuan dalam mencapai potensi penuh mereka. Dalam hal keagamaan, pandangan dan tafsir tentang peran dan kewajiban perempuan dapat berbeda-beda di antaranya agama atau komunitas, sehingga penting untuk mempromosikan dialog atau pemahaman yang saling menghormati untuk mencapai kesetaraan gender yang diinginkan. Apakah kalian setuju dengan adanya aksi feminisme ekstrim seperti tidak mau menikah, anti laki-laki? Sebenarnya kan feminisme itu bertujuan untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan memberikan hak yang sama bagi perempuan dalam masyarakat. Namun beberapa kelompok feminis ekstrim menentang laki-laki secara ekstrim dan menyeruakan tindakan yang tidak membangun hubungan yang baik antara perempuan dan laki-laki. Pendekatan ini justru dapat menciptakan ketidaksepahaman dan meningkatkan ketegangan antara perempuan dan laki-laki, serta menimbulkan persepsi negatif tentang gerakan feminis secara umum. Oleh karena itu, lebih baik jika gerakan feminis fokus pada memperjuangkan kesetaraan gender dengan pendekatan yang lebih inklusif dan tidak ekstrim. Hal ini tuh dapat dicapai dengan mempromosikan dialog dan kerjasama antara perempuan dan laki-laki untuk mengatasi masalah-masalah yang mempengaruhi kesejahteraan perempuan secara keseluruhan. Menurut kalian, bagaimana Islam memandang disorientasi seksual seperti homoseksual atau biseksual? Apakah dianggap sebagai dosa atau sesuatu yang dapat diterima oleh ajaran Islam? Dalam pandangan Islam terhadap disorientasi seksual seperti homoseksual atau biseksual didasarkan pada ajaran agama yang tertulis dalam Al-Quran, hadis. Dalam pandangan Islam, homoseksualitas dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama dan dianggap sebagai dosa. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hubungan seksual antara sesama jenis dalam beberapa ayat seperti surat Al-A'raf ayat 80-81, surat Al-Hujurat ayat 16, dan surat An-Nur ayat 31. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW juga menegaskan larangan tersebut dan menyatakan bahwa perbuatan homoseksual termasuk dosa besar. Namun Islam juga mengajarkan untuk menghormati dan mengasihi setiap manusia tanpa memandang latar belakang seksualnya. Maka seorang muslim harus menghormati hak asasi manusia dan menghindari perilaku diskriminatif terhadap orang yang memiliki disorientasi seksual. Sebagai seorang muslim, seseorang harus menghindari perilaku homoseksual atau biseksual, tetapi juga harus memperlakukan orang yang memiliki orientasi seksual yang berbeda dengan hormat dan adil, dan memberikan dukungan dan perawatan untuk membantu mereka dalam memenuhi tuntutan ajaran agama. Menurut kalian, bagaimana cara Islam memperlakukan orang-orang yang mengalami disorientasi seksual dalam kehidupan bermasyarakat? Islam mengajarkan untuk memperlakukan semua orang dengan hormat dan adil, termasuk orang-orang yang mengalami disorientasi seksual. Meskipun pandangan Islam mengenai
homoseksualitas dan biseksualitas adalah perilaku tersebut bertentangan dengan ajaran agama. Namun Islam juga menekankan pentingnya menghormati hak asasi manusia dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dalam kehidupan bermasyarakat, Islam mengajarkan agar seseorang memperlakukan orang yang mengalami disorientasi dengan cara yang tidak diskriminatif dan merendahkan martabat mereka. Islam juga mengajarkan untuk menghindari sikap prejudis dan intoleransi terhadap orang-orang dengan disorientasi seksual. Sebagai seorang muslim, kita harus berusaha untuk memahami dan menghargai keberadaan orang yang memiliki disorientasi seksual. Kita harus menghindari sikap yang merendahkan atau memojokkan mereka dan jangan mengambil tindakan diskriminatif atau menyakiti perasaan mereka. Sebagai gantinya, kita harus memperlakukan mereka dengan cara yang sama seperti kita memperlakukan orang lain, yaitu dengan menghormati hak asasi mereka, memberikan dukungan moral dan emosional, serta memberikan perawatan medis atau psikologis jika diperlukan. Kita juga harus mengajak mereka untuk kembali ke jalan yang benar sesuai ajaran Islam dengan cara baik dan lembut. Menurut kalian, apa sih faktor yang menyebabkan perilaku LGBT? Jadi ada beberapa faktor. Yang pertama itu faktor biologis. Nah, dari faktor biologis tersebut bisa dari faktor genetik, lalu hormon prenatal, dan juga perbedaan dari struktur otaknya gitu. Jadi beberapa peneliti itu menunjukkan bahwa faktor genetik itu mungkin bisa memainkan peran dalam membentuk orientasi seksual atau identitas gender. Tetapi belum ada bukti pasti tentang gen yang mana yang secara spesifik itu dapat mempengaruhi hal tersebut gitu ya. Selain itu ada beberapa penelitian juga yang menunjukkan kalau perbedaan hormonal prenatal pada janin itu mungkin mempengaruhi orientasi seksual atau identitas gender dari seseorang gitu. Lalu yang kedua bisa jadi dari faktor psikologisnya gitu, dari pengalaman masa kecil, bisa dari tekanan sosial, juga kondisi mental seperti depresi atau dari gangguan kecemasan gitu ya. Dari beberapa peneliti juga menunjukkan bahwa pengalaman masa kecil itu banyak ya, biasanya dari anak kecil itu biasanya ada entah pelecehan seksual atau penolakan oleh keluarga atau teman seperti itu ya, dapat mempengaruhi orientasi seksual atau identitas gender dari seseorang gitu ya. Selain itu dari tekanan sosial seperti dari diskriminasi atau stigmatisasi juga dapat berkontribusi pada pembentukan identitas LGBT. Lalu yang ketiga itu dari faktor lingkungan gitu ya, dari budaya dan norma sosial yang mendukung atau menentang orientasi seksual atau identitas gender yang berbeda. Budaya yang mendukung kebebasan dan keberagaman mungkin bisa membuat seseorang itu merasa lebih nyaman dan mengekspresikan orientasi seksual atau identitas gender mereka. Di sisi lain juga budaya yang menentang orientasi seksual atau identitas gender yang berbeda bisa membatasi kebebasan dan menyebabkan tekanan psikologis pada seseorang. Juga perlu diingat bahwa orientasi seksual atau identitas gender dari seseorang itu merupakan bagian dari identitas pribadi mereka yang sah dan layak untuk dihormati. Sebagai masyarakat yang inklusif dan menghargai keberagaman, kita juga harus menghormati hak asasi manusia dan memperlakukan semua orang dengan adil dan baik.
tanpa terkecuali, termasuk mereka yang memiliki orientasi seksual atau identitas gender yang berbeda seperti itu. Bagaimana cara Islam menangani pernikahan disorientasi seksual? Apakah dianggap sah atau tidak? Dalam Islam sendiri, pernikahan itu kan kontrak suci antara seorang pria dan juga wanita yang sah secara hukum dan diakui oleh ajaran agama. Sehingga dari pernikahan antara dua orang yang memiliki disorientasi seksual seperti homoseksual, biseksual, itu tidak dianggap sah dalam Islam. Karena Al-Quran dan hadis secara jelas juga melarang ya hubungan seksual antara sesama jenis dan menyatakan bahwa perbuatan tersebut termasuk dosa yang sangat besar seperti itu. Selain itu juga konsep pernikahan dalam Islam itu pernikahan antara pria dan wanita yang tujuannya itu untuk membentuk keluarga dan menegakkan keturunan yang bisa memperkuat nilai-nilai Islam dalam masyarakat. Karena itu Islam itu tidak mengakui pernikahan antara dua orang dengan disorientasi seksual yang sama, baik homoseksual ataupun biseksual. Namun hal ini tuh tidak berarti bahwa kita itu harus merendahkan atau menghukum mereka secara fisik ataupun mental seperti itu. Kita harus tetap menghormati hak mereka, harus bisa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kita pun harus memberikan dukungan moral dan juga emosional gitu ya, serta perawatan medis atau psikologisnya bagi mereka yang mengalami disorientasi seksual. Kita juga harus bisa mengajak mereka untuk kembali ke jalan yang benar sesuai dengan ajaran agama kita, yaitu ajaran Islam, dengan cara yang baik dan juga lemah lembut gitu. Kita harus mengajarkan nilai-nilai Islam yang benar kepada mereka dan memohon kepada Allah agar mereka itu agar memberikan mereka itu petunjuk dan kekuatan untuk kembali ke jalan yang lurus, jalan yang benar seperti itu. Untuk selanjutnya, bagaimana hukum disorientasi seksual dalam pandangan Islam dan apakah hukuman bagi pelaku menurut pandangan ulama? Disorientasi seksual merupakan suatu kondisi medis yang menggambarkan ketidakmampuan atau kesulitan seseorang untuk merasakan atau mempertahankan ketertarikan seksual yang sesuai dengan orientasi seksualnya. Dalam Islam, disorientasi seksual itu dianggap sebagai suatu kondisi yang tidak dikehendaki dan memerlukan perawatan medis dan psikologis. Oleh karena itu, Islam tidak memandang disorientasi seksual sebagai suatu tindakan kriminal. Namun, dalam Islam sendiri, tindakan tersebut itu dianggap sebagai pelanggaran hukum dan diharamkan. Nah, hukuman bagi pelaku homoseksualitas itu bervariasi ya, tergantung dari pandangan dan interpretasi mazhab atau ulama yang berbeda gitu. Jadi beberapa ulama itu ada yang memandang bahwa homoseksual itu adalah sesuatu dosa besar yang dihukum dengan hukuman mati seperti itu. Sedangkan yang lain ada yang memandang bahwa homoseksualitas itu bisa dihukum dengan hukuman cambuk atau hukuman yang lain. Maksudnya itu hukuman yang sesuai. Nah, ulama lainnya juga berpendapat bahwa pelaku tersebut harus dihukum dengan hukuman penjara atau rehabilitas
medis dan juga psikologis. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa dalam Islam hukuman hanya dapat diberikan setelah terbukti secara sah bahwa seseorang telah melakukan tindakan yang melanggar hukum. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa hukuman yang diberikan itu sesuai dengan bukti yang ada gitu. Jadi tidak melanggar suatu hak manusia atau nilai-nilai kemanusiaan. Menurut kalian, apa dampak negatif disorientasi seksual bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar? Jadi disorientasi sosial itu dampak negatifnya itu terutama di lingkungan tersebut itu tidak mendukung atau memahami orientasi seksual atau identitas gender yang berbeda. Jadi dampak negatifnya itu seperti diskriminasi seperti yang sudah disebutkan tadi. Orang mengalami disorientasi sosial itu sering mengalami diskriminasi dan perlakuan tidak adil dari orang lain yang menyebabkan mereka merasa terisolasi atau tidak aman. Kemudian kekerasan, orang yang mengalami disorientasi sosial itu menjadi sasaran kekerasan fisik maupun verbal atau emosional dari orang lain karena orientasi seksual atau dari gender mereka. Lalu kemudian dari stigma, orang yang mengalami disorientasi itu sering dianggap sebagai kelompok yang tidak normal atau tidak wajar dari sebagian orang gitu ya, yang menyebabkan mereka itu merasa malu dan merendahkan diri sendiri. Nah, yang selanjutnya itu ada rendahnya kesehatan mental. Orang yang mengalami disorientasi sosial itu sering mengalami stres dan tekanan yang berlebih karena diskriminasi dan juga dari perlakuan dari orang lain yang tidak adil. Juga dapat menyebabkan mereka mengalami gangguan kesehatan mental seperti depresi, terus kecemasan yang berlebihan dan bisa juga dari gangguan makan. Lalu ada rendahnya kesehatan fisik. Orang yang mengalami disorientasi sosial itu memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami masalah kesehatan fisik seperti penyakit yang menular seperti itu. Lalu ada dampaknya itu dari bisa terisolasi. Orang yang mengalami disorientasi sosial itu sering merasa dirinya terisolasi dan kesepian karena sulit menemukan dukungan sosial dari dukungan sosial dan juga dari lingkungan yang mendukung. Kemudian bisa juga dukungan sosial dan pemahaman yang tepat itu bisa membantu mengurangi resiko dampak negatif tersebut dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi orang yang mengalami disorientasi sosial atau LGBT. Terima kasih atas sesi wawancaranya kepada narasumber. Demikianlah podcast hari ini dari kelompok 4. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.